Woi bujang, pemeran utama kita kali ini bernama Tommy, seorang remaja nakal, suka berkelahi, narkoba, mabuk, main perempuan. Setelah pesta panjang, Tommy sempoyongan berjalan sendirian tanpa sadar seseorang telah mengikutinya, dan kemudian Tommy hilang dalam gelap. Dan ini dia, seorang bernama Chris, sedang mewawancarai wanita bernama Rina untuk diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya. Kesepakatan disetujui dan Rina menerima pekerjaan itu. Keesokan harinya, Rina datang ke rumah Chris, rumah yang sangat besar dengan halaman yang luas. Chris menyambut Rina, ada semacam protokol pemeriksaan logam untuk Rina. Selanjutnya, Chris memberitahukan pedoman pekerjaan yang harus dilakukan Rina. Setelah itu, Chris lanjut memperkenalkan anggota keluarganya. Ada Catherine, istrinya yang tampak kurus dan pucat, dan juga Jonathan, anak lelakinya yang cukup ceria. Setelah itu, Chris mengajak Rina untuk pergi ke basement untuk menemui seorang pria. Tapi di situ Rina terkejut karena melihat pria itu dalam keadaan leher dirantai seperti binatang. Rina syok melihat pemandangan itu. Dia keluar dan ingin membatalkan kerjasamanya dengan Chris. Namun Chris yang cukup licik sudah memata-matai kehidupan Rina. Jadi Rina adalah seorang imigran gelap dari negara Makedonia. Chris mengancam akan melaporkan ke pihak imigrasi jika Rina tetap ingin pergi dari rumah itu. Selanjutnya, Chris mengajarkan kepada Rina, jika pria di basement itu berkata kasar atau mencoba menyerangnya, jangan ragu-ragu untuk menggunakan alat seperti kejut listrik dan semprotan merica. Rina memulai pekerjaannya, seperti mengepel lantai dan mencuci baju. Kebetulan tempat Rina mencuci baju ada di basement. Pria itu pun terkejut dengan keberadaan Rina dan meminta tolong untuk dibebaskan. Chris yang mengetahui hal itu mencoba menenangkan Rina dan menjelaskan, dia tidak akan menahan pria itu lama-lama. Itu hanya sebagai tindakan pembelajaran bagi remaja yang terlewat nakal. Chris juga memuji hasil kerja Rina dan memperbolehkannya untuk pulang dan kembali lagi pada hari Kamis. Jadi Rina bekerja hanya 2 kali dalam seminggu. Makan malam tiba, Chris mengantar makanan untuk Tommy. Tapi sayang, Tommy menolak makanan pemberian Chris, bahkan melemparkannya dan mengamuk mengancam akan mencelakai. Chris dengan tenang berdiri di depan Tommy dan menyetrum leher Tommy dengan alat kejut istri. Setelahnya, Chris memulai pembelajaran kepada Tommy dengan cara memperlihatkan video Tommy saat dirinya mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh hingga terjadi kecelakaan. Bukannya merasa bersalah, Tommy justru bangga melihat aksi kebut-kebutannya itu. Setelah sekian kalinya memberikan terapi kepada Tommy, Chris mencoba mengajak istrinya untuk ke basement melihat Tommy. Namun apa yang terjadi? Catherine malah mendapat lemparan celana bekas pipis Tommy di wajahnya. Dan di sana juga Tommy mencoba mencelakai Chris dengan cara mengaitkan rantainya ke leher Chris. Namun dengan sigap Chris melepaskan rantai itu dan membanting Tommy ke lantai. Chris sangat marah. Dia menyiapkan air hangat untuk istrinya mandi membersihkan diri. Sementara itu dia membawa perlengkapannya turun ke bawah dengan maksud untuk memberi Tommy pelajaran. Di situ Tommy tidak terima terhadap perlakuan keluarga Chris. Dia juga mengancam ketika dia berhasil keluar, Tommy akan mencelakai istri dan anaknya Chris. Mendengar perkataan itu, Chris langsung menyemprotkan bubuk merica dan memukul Tommy habis-habisan. Pada suatu malam, Jonathan mengatakan ingin bermain bersama Tommy.
Saat itu juga di benaknya mungkin ide bagus untuk mengajak Tommy lebih dekat dengan keluarganya. Bisa jadi pendekatan keluarga mungkin bisa merubah perilaku Tommy yang selama ini kurang diperhatikan oleh orang sekelilingnya. Hari berlalu, Rina kembali datang ke rumah itu untuk bekerja. Di basement, Tommy memberi kalimat-kalimat kasar kepada Rina. Hingga kebetulan Chris datang. Chris menceramahi Tommy agar meminta maaf kepada Rina. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Tommy mengeluarkan kata maaf kepada Rina. Chris juga memberi obat anti nyeri setelah dipukul habis-habisan, serta kejutan kepada Tommy bahwa dia akan membawa Tommy ke atas untuk berkumpul bersama keluarganya. Kejutan kecil itu akhirnya dilaksanakan. Jonathan memberikan semangkuk popcorn kepada Tommy. Mereka bertiga asik menonton film bersama. Catherine pun ikut senang dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rupanya, dulu Chris dan Catherine pernah mempunyai anak yang mirip dengan Tommy. Jadi sebab itulah Catherine seperti kehilangan semangat hidup. Namun sekarang dengan adanya Tommy, Catherine jadi lebih sedikit bersemangat untuk menjalani hidup. Kembali ke basement, video demi video terus diputar dengan suara keras, dan itu mengeluarkan terus suara-suara motivasi hidup agar orang yang mendengarnya menjadi lebih baik. Ya, anggap saja kalau di Islam kita didengarkan ceramah agama agar kita tobat. Tidak lama berselang, Chris datang bersama Catherine. Suatu perubahan besar terjadi di sini. Tanpa diperintahkan Chris, Tommy meminta maaf kepada Catherine. Seperti dia mengatakan itu semua tulus. Mungkin ini tanda pembelajaran Chris kepada Tommy sudah terlihat membuahkan hasil. Melihat hal positif itu, Catherine datang kembali memberikan hadiah berupa kacamata. Rupanya Catherine memperhatikan Tommy yang sedikit menyipitkan matanya saat menonton bersama. Saat dipakai, Tommy terkejut saat bisa melihat dengan kualitas HD. Dan itu kebetulan akan digunakan untuk menonton video Tommy saat dia sedang membuli beberapa orang. Dengan kemajuan Tommy sekarang, Chris memberikan akses baru kepada Tommy agar dia bisa mencapai kamar kecil. Tak lupa juga agar menambah wawasan Tommy. Catherine memberikan beberapa buku motivasi untuk dibaca. Belum selesai momen menyenangkan itu, tiba-tiba ada abang kurir datang langsung ke pintu depan mereka. Chris langsung terkejut, keadaan menjadi tegang. Sayangnya Chris masih belum percaya penuh. Dia siaga dengan alat kejut listrik untuk bersiap-siap seandainya Tommy tiba-tiba berteriak minta tolong kepada abang kurir. Ada kejadian cukup mengagetkan. Catherine menemukan rokok di saku Jonathan. Chris yang tegas mencoba memberikan nasihat kepada Jonathan agar jangan melakukannya lagi. Namun berbeda dengan Catherine, dia yang terlihat lembut malah tidak mau memaafkan begitu saja. Dia menghukum Jonathan dengan tindakan menghisap rokok itu sampai Jonathan merasakan sendiri sakitnya tenggorokan akibat rokok berlebihan. Hari demi hari berlalu, Rina kembali datang untuk bekerja. Tommy berusaha mengajak ngobrol Rina. Dia juga meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini. Sempat juga Tommy menanyakan di mana tepatnya lokasi rumah Chris ini. Namun Rina tidak memberitahukannya. Tidak lama, Chris datang dengan membawakan sarapan. Disusul juga Catherine. Mereka mendengarkan keluh kesah Tommy selama ini. Tommy juga sempat mengatakan Chris dan Catherine orang gila. Tapi di situ Chris tetap tenang dan tetap melanjutkan pemutaran video kenakalan Tommy. Kali ini video yang diputar adalah video kekerasan Tommy kepada anak sekolah. Di situ Tommy lagi-lagi membuli korbannya dengan kejam. Namun nampaknya di pemutaran video kali ini Tommy seperti terpukul kena banget di hatinya. Lihat kan,
Matanya sampai berkaca-kaca mengeluarkan air mata. Hari demi hari berlalu, tanpa terasa tiba hari itu ulang tahun Tommy. Chris, Catherine, dan Jonathan datang membawakan sebuah kue ulang tahun. Dia meniup lilin dan mencicipi kue itu, dan tak lupa juga mereka memberikan kejutan kepada Tommy. Akan tetapi, Tommy harus dibius dulu untuk menerima kejutan itu. Setelahnya, Tommy terbangun di sebuah padang rumput yang luas. Hanya ada mereka berempat dan tidak ada orang lain di tempat itu. Di sana Tommy sedikit merasa bebas, bisa menghirup udara segar. Mereka melakukan kegiatan seperti mengobrol, barbeque, makan-makan, dan juga Tommy bermain padel dengan Jonathan. Untuk saat itu, Tommy lupa bahwa dirinya masih berstatus korban penculikan Chris. Setelah kegiatan itu, Tommy kembali dibius untuk kembali ke rumah. Saat terbangun, Tommy tidak lagi berada di dalam basement, melainkan di sebuah kamar tidur lengkap dengan kasur empuk. Chris datang menghampirinya dengan memberikan kejutan lagi, yaitu sebuah perangkat rel yang terpasang di langit-langit rumah mereka, yang saling terhubung untuk memudahkan Tommy mencapai tiap sisi rumah yang diinginkannya. Namun tetap, jalur itu masih dalam kendali Chris. Di suatu hari, di dalam ruang tamu, Catherine melihat Rina seperti dalam masalah. Dia memanggilnya dan menanyai ada apa gerangan yang terjadi. Rupanya ada sekelompok orang jahat yang masih mempunyai urusan dengan Rina. Rina mengatakan orang itu akan menculiknya jika tertangkap, sehingga dia takut untuk berkeliaran di jalan. Catherine yang mengetahui itu menawarkan kepada Rina untuk tinggal di rumah mereka, dan tentu saja Rina mau. Sekarang keluarga mereka bertambah lagi dengan adanya Rina. Dengan adanya Rina, Tommy seperti tertarik kepadanya. Apalagi melihat Rina hanya mengenakan handuk, Tommy tidak bisa menahan hasratnya untuk olahraga tangan. Rupanya diam-diam Tommy memperhatikan kehidupan rumah tangga Chris. Dia menyarankan agar Chris lebih bermesra-mesraan dengan istrinya. Jadi di suatu malam mereka mengadakan acara malam romantis yang dibuat khusus untuk Chris dan Catherine. Malam itu terasa hangat, dihiasi cahaya lampu. Chris dan Catherine berdansa serta larut dalam kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, saat Chris keluar rumah, sebuah mobil langsung datang dan ada 3 orang masuk menerobos ke dalam rumah itu. Catherine dan Rina yang sedang membersihkan halaman pun terkejut, ketakutan, dan buru-buru masuk ke rumah. Dan plot twistnya lagi, ternyata orang-orang itu adalah keluarga Rina dan ingin membawa Rina kembali kepada mereka. Jadi hal inilah rupanya yang ditakutkan Rina selama ini. Terjadi perkelahian di sana. Dengan babak belur, Tommy berjuang melindungi keluarga itu. Chris datang dan terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka kehilangan Rina dan Tommy babak belur kena pukul. Chris sangat berterima kasih kepada Tommy karena telah melindungi keluarganya. Namun dari itu semua bergejolak di pikiran Tommy. Malam itu juga saat semua lelap tertidur, dia merencanakan pelarian untuk pergi dari rumah itu. Sungguh tidak tahan walaupun sudah dianggap seperti keluarga. Tetap naluri Tommy sebagai manusia ingin kebebasan tanpa dikekang oleh siapapun. Tommy diam-diam mengendap mencari barang yang bisa digunakannya untuk kabur. Ditemukanlah sebuah besi untuk mencongkel kunci rantainya. Chris terbangun dan mengecek keadaan di luar. Tanpa diketahui, Tommy menyerangnya dan berhasil merampas pistol milik Chris. Namun di situ Catherine datang dengan lembut berbicara hingga menenangkan Tommy. Catherine sudah menganggap Tommy seperti anaknya dan begitu juga perasaan Tommy kepada Catherine. Akan tetapi tetap Tommy ingin pergi.
Mendengar hal itu, mungkin Chris sudah percaya Tommy yang sekarang bukanlah Tommy yang dulu lagi. Akhirnya Chris membiarkan Tommy pergi, namun berbeda dengan Catherine. Dia tidak kuasa ditinggalkan oleh Tommy sampai akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Beruntung hal itu berhasil digagalkan. Dan akhirnya Tommy pun pergi dari rumah itu. Tanpa perlawanan, tanpa paksaan, dia pergi berlari menjauhi keluarga yang telah mendidiknya jadi manusia lebih baik. Lalu Tommy akhirnya tiba di rumah ibunya. Di sana ada seorang polisi wanita sedang menanyai kejadian apa yang telah terjadi kepada Tommy. Tapi di situ Tommy tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia tidak memberitahukan bahwa dia diculik. Dia hanya menceritakan dirinya sedang jalan-jalan saja bersama temannya yang bernama Jonathan. Tapi ada suatu hal yang menyedihkan. Ibunya Tommy ternyata tidak pernah melaporkan bahwa Tommy hilang. Ini sangat menyakitkan bagi Tommy. Dia merasa tidak dibutuhkan oleh ibunya. Dan yang melaporkan kehilangan itu kepada polisi ternyata adalah Gabby, seorang wanita yang dipacari Tommy saat itu. Pada malam harinya, Tommy iseng datang menemui Gabby di klub malam tempat biasa dia berpesta. Di sana dia melihat Gabby asik menari mabuk-mabukan dan menggunakan narkoba sampai tak terkendali. Tommy nampak tidak senang. Tommy datang tanpa berkata sedikit pun. Dan keesokan harinya, Tommy menelpon Gabby untuk pergi ke suatu tempat. Tommy meninggalkan ibunya dan membawa tas besar. Di luar sudah menunggu Gabby yang siap untuk bepergian bersama Tommy. Mata Gabby ditutup oleh Tommy, lalu mereka melakukan perjalanan jauh menuju suatu tempat. Yah, kalian sudah pasti tahu tempat apa itu. Seperti biasa, agar tempat itu tidak diketahui lokasinya, Tommy membius Gabby dan mengantarnya menuju rumah Chris. Sesampainya di sana, Chris, Catherine, dan Jonathan terlihat bangga melihat keluarga mereka kembali. Bukan sebagai anak nakal, melainkan manusia baru yang bersih. Dan siklus di rumah itu pun dimulai lagi dengan Gabby sebagai pasien keluarga Chris. Sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Silakan juga kita berdiskusi di kolom komentar. Film apa lagi yang akan kita bahas?